Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita mendengarkan renungan harian. Pada hari ini kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudariku mengajarkan kita untuk tetap berbuat kebaikan secara khusus di dalam kerendahan hati. Konsep di dalam berbuat kebaikan secara khusus yaitu memberi, konsepnya adalah biarlah di dalam kerendahan hati. Jadi di dalam hal ini mau dikatakan adalah perbuatan baik kita biarlah kita memberikannya dengan ringan tangan dan senantiasa bertanggung jawab Bapak Ibu. Bertanggung jawab dalam artian ketika kita sudah memberi, kita bukan dalam rangka menundukkan orang yang kita beri itu. Menundukkan dalam artian jadi kehendak kita, perkataan kita yang menjadi-jadi. Jadi kalau di dalam setiap perjalanan hidup kita melakukan kebaikan karena ada maunya Bapak Ibu, berarti kebaikan kita itu pengen diketahui oleh tangan kiri kita. Jadi dalam hal ini Tuhan mau berkata kepada kita Bapak Ibu, ketika memberi, memberilah dengan tulus ikhlas. Jadi yang kedua, di dalam hal memberi juga kita diingatkan untuk tidak mengungkit-ungkitnya. Atau Bapak Ibu mengatakan, aku sudah melakukan ini kepadamu, maka kamu pun harus seperti ini. Jadi kalau kamu seperti ini, kamu nggak ingat ya kamu pernah aku bantu. Kamu seperti ini dan lain seperti ini. Jadi konsep memberi itu adalah Bapak Ibu Saudara-saudariku kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau berikan, maka aku kembalikan kepadamu melalui ini, dan melalui membantu orang lain. Jadi ketika kita membantu orang lain bukan berarti kita hebat Bapak Ibu, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Itu maksud memberi. Jadi kita tidak ada hak untuk bahkan mengungkit atau meminta balasan atau bahkan Bapak Ibu Saudara-saudariku supaya perkataan kita atau orang yang kita beri itu tunduk kepada kita. Bukan dalam rangka itu. Jadi konsep memberi adalah tanggung jawab syukur kita kepada Tuhan sebab kita telah diberkati olehnya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang memberi untuk meminta balas jasa atau untuk menjadi pribadi yang dihormati dalam artian gila hormat Bapak Ibu, tetapi orang yang memberi itu dia memberinya kepada Tuhan. Sebab kita memahami apa yang kita lakukan kepada saudara kita yang kecil itu sama seperti melakukannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberi kepada saudara kita yang kecil itu, lalu kita menindasnya kembali, bagaimana mungkin kita dapat melakukan itu kepada Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi di dalam hal konsep memberi ini juga mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang tulus dan ikhlas, dan yang memahami kasih karunia Tuhan. Demikian juga halnya ketika kita menjadi anggota jemaat Bapak Ibu. Ya. Ini banyak sering sekali terjadi membuat orang menjadi super power di tengah-tengah gereja. Menganggap dia telah memberi banyak di tengah-tengah gereja. Aku telah memberi ini, aku telah memberi ini, aku telah memberi ini. Jadi kalau dia telah memberi ini dan itu, apakah setiap perkataan yang diperkatakannya entah itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan seharusnya, maka harus tetap didengar. Nah, ini menjadi konsep hal yang harus diketahui Bapak Ibu. Karena ketika secara khusus Bapak Ibu, ketika kita memberi secara khusus ini di tengah-tengah gereja, kita telah menyanyikannya nasana nilehoni. Ada kata di sana naso uca tokudo. Jadi
Dalam artian apa yang telah kita beri itu kita beri kepada Tuhan, dan kita percayakan itu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis gereja, kepada para pelayan-pelayan untuk mengelolanya dengan baik. Jadi kalaupun kita harus memberikan pendapat atau memberikan saran boleh saja, tetapi bukan dalam rangka ketika di dalam kehidupan kita, maka kita akan berkata, saya yang paling berjasa di tengah-tengah gereja. Kalau saya tidak ada, maka gereja itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jangan Bapak Ibu. Karena satu-satunya yang paling berkuasa, satu-satunya yang memiliki mutlak atas gereja adalah Yesus, Sang Raja Gereja. Jadi dalam hal ini, baik saya, Bapak Ibu, siapapun kita adalah anak-anak Tuhan dan alat-alatnya untuk dapat memuji dan memuliakan namanya Bapak Ibu. Lalu yang berikut adalah bukan berarti toh saja, kalaupun saya memberi saya tidak akan mungkin didengarkan dan lain sebagainya. Saat ini Tuhan mengatakan kepada kita adalah tanggung jawab kita untuk dapat memberi. Secara khusus Bapak Ibu, ketika kita menyadari berkat Tuhan, maka jangan kita menahannya. Paling tidak kita akan memberikan, paling tidak di dalam gereja itu, kehidupan kita sebagai ucapan syukur kita. Jadi setiap hal yang boleh kita lakukan, baik di perkumpulan para sahur tahun, di gereja, di rumah tangga, di tempat kantor dan lain sebagainya, konsep memberi itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, baik di dalam tengah-tengah rumah tangga atau si istri yang merasa yang paling berjasa di tengah-tengah rumah tangga itu, atau si suami yang paling berjasa di tengah-tengah keluarga itu, hilangkan perasaan paling. Karena kalau ada konsep-konsep seperti itu baik di rumah tangga, baik di kumpulan-kumpulan manapun, itu akan menjadi muara daripada atau pintu masuknya percekcokan dan pertikaian. Tapi ketika seorang mengatakan kamu utama daripada yang lain dan saya menjadi bagian daripada itu, kamu adalah pribadi yang harus patut dihargai, dan setiap perkumpulan itu akan dapat menjadi lebih baik lagi. Maka konsep memberi dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirimu, maka jangan dalam artian membuat kita menjadi tidak melakukan apa-apa, tetapi teruslah melakukan yang terbaik sebagai konsep tanggung jawab kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu, mengajarkan kami menjadi pribadi yang mau memberi, bukan pribadi yang sulit dan sukar memberi. Dan sekalipun kami memberi, Tuhan ajarkan kami untuk di dalam kerendahan hati. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.